dan itu butuh waktu yang banyak sekali. Kalau pakai kamera digital, kita tidak perlu beli film lagi. Mau motret kapan aja, mau motret jam 12 malam, ya nggak tergantung toko. Dan juga yang lebih penting lagi, kita lebih efisien dalam hal waktu. Kalau pakai kamera film, kita butuh waktu untuk memotret, kemudian butuh waktu untuk memprosesnya, kemudian butuh waktu lagi untuk mencetaknya. Dengan kamera digital, cukup memotret, mengambil gambar, dan langsung dengan segera kita... Pemirsa Muda Global TV, ketemu lagi dengan gue Fauzi Baadila, di mana lagi kalau bukan di Boys Toys. Gimana kabar lo sore ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Kemarin-kemarin hujan, mudah-mudahan lo pada nggak sakit ya nggak sih? Nggak kerasa udah lewat 1 minggu, tapi hari ini gue excited banget karena gue punya banyak info-info seputar gadget-gadget baru buat lo. Segmen hobi hari ini juga bakal oke banget. Dan di segmen Expert Talk, gue bakal kenalin lo dengan seorang yang expert banget di bidang digital fotografi. Ada apa aja hari ini? Lo lihat dulu aja deh nih, bocorannya dikit ya nggak? Hari ini kamu bisa lihat konsol game PS2 yang berhasil diet, helm buatan Italia yang dijamin bisa menjaga kepala kamu, dan di segmen hobi ada sesuatu yang cocok banget buat kamu yang doyan ngebut. Nah, itu tadi baru cuplikannya. Penasaran? Bagus, emang gue suka bikin orang penasaran. Biar lo hilang penasarannya, lo lihat aja nih lanjutannya. Ngomongin teknologi, emang gak bakal ada habisnya. Contohnya teknologi PDA. Minggu ini udah ada PDA lagi keluaran Hewlett Packard yang oke punya, PDA HP iPad HX4700. Kelebihan utama PDA ini adalah kecepatan prosesor Intelnya yang terukur bisa bekerja dengan kecepatan 624 MHz. Dengan mesin secepat ini, kamu bisa menjalankan semua aplikasi di PDA ini dengan nyaman. Bodi iPad HX4700 dibuat dari bahan magnesium alloy. Paduan warna antara abu-abu dan hitam membuat PDA ini terlihat sangar. Walaupun ukurannya termasuk besar, handheld ini tetap enak dipegang. PDA ini memiliki layar display LCD VGA berukuran 4 inci yang mampu menampilkan gambar dengan terang dan jelas. Nah, kalau kamu butuh tampilan yang lebih lebar, kamu bisa menggunakan PDA ini dalam mode landscape. Terus, untuk ngelindungin layarnya yang gede ini, PDA ini juga udah dilengkapi dengan cover plastik. Keunikan lainnya adalah penggunaan touchpad sebagai pengganti tombol navigasi konvensional. Hasilnya, PDA ini jadi kelihatan lebih minimalis. Hari gini nggak bisa koneksi wireless, jangan sampai. Tapi jangan takut, karena PDA ini juga dilengkapi kemampuan koneksi Wi-Fi dan Bluetooth. Gimana? Gue yakin, PDA ini udah bikin banyak gadget freaks di luar sana pada ngiler. Sisanya, ya terserah lu deh. Gimana boys? Bagus! Makanya lo kurangin aja deh tuh nongkrong-nongkrong. Jadi lo bisa nabung ya nggak? Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Pemirsa Muda Global TV, lo harus bisa terima kalau zaman sekarang udah zamannya digital. Termasuk juga urusan potret memotret. Dan sekarang kayaknya udah jarang banget orang yang motret pakai film ya. Nah, Expert Talk kali ini cocok banget buat lo yang mau beli atau beralih ke kamera digital. Atau buat lo yang udah punya tapi belum bisa makainya. Seperti yang udah lo lihat dari tadi, gue sekarang nggak sendirian. Dia ini adalah seorang fotografer pengguna kamera digital. Nah, coba perkenalkan sedikit namanya siapa? Nama saya Kristupa Saragi.
Kristupa Saragi. Saragi. Oke. Bisa jelasin nggak sih apa yang dimaksud dengan digital fotografi? Digital fotografi adalah memotret dengan kamera yang menggunakan sensor digital. Pada dasarnya prinsip kerjanya sama dengan kamera konvensional yang menggunakan film, tapi sensor digital di sini menggantikan fungsi film sebagai media perekam untuk merekam gambar. Itu saja, pada dasarnya sama. Semuanya sama, aksesori sama, lensa sama, dan prinsip-prinsip fotografinya sama semua. Kenapa nih pemirsa muda global harus beralih ke kamera digital? Apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan kamera film? Secara umum, kamera digital itu lebih praktis dan lebih efisien dalam hal biaya dan dalam hal waktu. Kalau kita mau dengan kamera film, kita harus tergantung pada toko kamera. Kita mesti beli film tergantung pada jam buka toko, dan kemudian kita harus cuci cetak, ya. Kemudian harus lagi keluar biaya yang banyak untuk cuci cetak dan segala macam. Dan itu butuh waktu yang banyak sekali. Kalau pakai kamera digital, kita tidak perlu beli film lagi. Mau motret kapan aja, mau motret jam 12 malam, ya, nggak tergantung toko. Dan juga yang lebih penting lagi, kita lebih efisien dalam hal waktu. Kalau pakai kamera film, kita butuh waktu untuk memotret, kemudian butuh waktu untuk memprosesnya, kemudian butuh waktu lagi untuk mencetaknya. Dengan kamera digital, cukup memotret, mengambil gambar, dan langsung dengan segera kita bisa melihat hasilnya di LCD. Ada tipe-tipe atau kelas-kelasnya nggak? Kamera digital tuh ada dibedakan, paling umum tuh menurut tingkat kesulitan pemakaiannya dan menurut fasilitasnya serta harganya. Mainly ada kamera digital point and shoot, ya, kamera istilahnya yang paling populer ada kamera digital pocket. Kemudian lagi ada kamera digital kelas prosumer. Di sini artinya kamera digital yang fasilitasnya lebih lengkap dan harganya masih terjangkau oleh kebanyakan orang, ya, oleh orang awam. Kemudian lagi ada yang disebut namanya DSLR, singkatannya digital single lens reflex. Biasa disebut ya, digital SLR seperti itu biasa. Di sini kamera DSLR ini adalah maksudnya kamera yang bisa diganti-ganti lensanya, seperti kamera yang kita kenal pada umumnya, kamera manual kalau orang sering sebut. Nah, di sini perbedaan dengan kamera biasa hanya filmnya diganti dengan sensor digital. Nah, di sini kamera DSLR ini banyak dipakai oleh fotojurnalis, oleh profesional dan para hobiis yang sudah hobi berat. Kemudian lagi kita tahu ada kamera digital kelas profesional yang kita sebut pada umumnya itu disebut digital back. Dia memakai kamera medium format, tapi back filmnya, tempat untuk menaruh film diganti oleh sensor digital. Mungkin bisa saya tunjukkan contohnya. Oh, boleh. Ya. Dengan senang hati. Jadi ini kamera medium format. Kalau kamera digital kelas profesional, bagian back di belakang ini yang biasanya untuk menaruh film diganti oleh digital back. Besarnya sama sebesar ini juga. Ya. Ya, ini tempat menaruh filmnya, ya. Ini tempat Untuk menaruh film. naruh film. Nah, kalau di kelas digital back, back film ini diganti oleh digital back sebagai sensor digital untuk merekam gambar. Jadi pada dasarnya semua kamera itu pada dasarnya sama saja fungsinya dan prinsip kerjanya, cuman sensornya saja diganti. Yang biasanya film diganti dengan sensor digital. Demikian juga kalau kita lihat yang kelas DSLR yang saya sebut tadi, bentuknya sama saja dengan kamera yang kita kenal selama ini, kamera yang bisa disebut kayak istilahnya kamera manual.
cara menggunakan kameranya. Kemudian harus bisa komputer. Cukup yang basic aja, cukup bisa click and drag, bisa buka Explorer di komputer, cukup. Bisa paling nggak bisa transfer gambar. Hanya itu saja. Dan kalau mungkin ada yang ingin lebih lagi menekuni fotografi, ya mau nggak mau memang basic fotografi harus dipahami dengan baik. Dan kunci yang utama di atas itu semua harus sering-sering memotret. Harus sering-sering memotret biar dapat apa tuh? Biar dapat pengalaman yang banyak dan jelas ya biar dapat foto-foto yang bagus-bagus. Kalau nggak pernah motret gimana bisa dapat foto bagus? Kan gitu. Berarti harus sering latihan ya nggak? Terima kasih Mas Kristupa Sama-sama. atas ilmu-ilmunya dan infonya ya. Nah, oke boys, gimana obrolan kita? Mudah-mudahan ada gunanya. By the way, gue sengaja nggak ngebahas masalah image processing dan output karena ini akan gue bahas minggu depan dengan seorang expert di bidang itu. Tetap nonton terus Boys Toys. Banyak ilmunya di sini bos, ilmu macem-macem.